Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bang Kowi di konten PPG. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang resiko atau hal apa saja yang akan dikorbankan ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa PPG. Baik, langsung aja mari kita bahas. Ya, jadi di periode kali ini sudah ada beberapa peserta atau teman-teman kita, para guru yang sudah menyiapkan dirinya untuk mengikuti kelas PPG. Dan banyak juga viewer yang tanya ke saya tentang kira-kira apa saja sih yang akan terjadi ketika sudah menjadi mahasiswa PPG, apa saja risiko-risiko atau hambatan-hambatan di perkuliahan. Jadi mereka minta tips juga, dan langsung aja di video kali ini akan saya berikan gambaran tentang kira-kira apa saja yang akan dikorbankan dan bagaimana tips untuk mengatasinya agar tidak terlalu membebani pekerjaan teman-teman. Nah, tentu saja kalau kita membahas tentang resikonya atau hal yang akan dikorbankan, jelas yang pertama adalah waktu mengajar dan juga siswa kita, karena nanti perkuliahan PPG teman-teman nanti paling sering dilaksanakan di pagi hari, dan itu otomatis bebarengan dengan kegiatan teman-teman mengajar di kelas. Tentu yang jadi korbannya adalah siswa kita dan juga jam mengajar kita. Nah, bagaimana solusinya? Rata-rata kalau di tahun saya itu banyak teman-teman yang mencari guru pengganti. Nah, guru pengganti ini bisa diambil dari sekolah sendiri. Barangkali ada guru yang secara jam mengajarnya masih banyak luang, akhirnya bisa mengisi jam kita. Dan itu nanti penggajiannya otomatis ya sudah diatur sama pihak sekolah, karena nanti jamnya diserahkan ke guru tersebut dan tinggal nanti dikalkulasi sesuai dengan aturan penggajian di sekolah. Nah, kalau misalnya kita tidak ada guru pengganti di sekolah, berarti kita minta izin ke kepala sekolah atau atasan kita untuk mencari guru lain sebagai guru pengganti sementara selama teman-teman proses PPG. Nah, penggajiannya nanti bisa mengikuti penggajian dari sekolah, jadi gaji yang untuk teman-teman bisa langsung dialihkan ke guru yang bersangkutan atau orang yang membantu teman-teman, atau bisa teman-teman sendiri yang menggaji nanti. Misalnya teman-teman ini adalah seorang ASN yang gajinya tidak sesuai dengan jumlah jam mengajar. Kalau GTT biasanya kan disesuaikan dengan jumlah jam mengajar ya. Kalau ASN kan sudah ada ketentuan penggajiannya. Nah, teman-teman nanti bisa membuat kesepakatan dengan guru pengganti teman-teman. Penggajiannya bisa menyesuaikan dengan gaji untuk GTT di sekolah teman-teman, atau mungkin teman-teman punya ukuran tersendiri juga silakan, monggo. Jadi itu solusinya. Nah, tapi Bang, misalnya ini ada yang tanya, kalau kepala sekolah atau atasan tidak mengizinkan kita mencari guru pengganti bagaimana? Karena proses kita kuliah kan hanya 3 bulan, jadi istilahnya sangat disayangkan kalau kita cari guru pengganti. Karena memang ada atasan yang tidak mengizinkan, termasuk atasan saya. Jadi atasan saya tidak mengizinkan saya untuk mencari guru pengganti. Jadi ya solusinya mau tidak mau ya akhirnya saya harus memberikan tugas secara terus-menerus ketika saya harus berada di perkuliahan PPG. Jadi ketika kelas saya PPG mulai dan saya kebetulan ada jam mengajar di kelas, ya mau tidak mau saya harus menghubungi guru piket dan saya menyerahkan tugas ke guru piket untuk disampaikan ke siswa saya. Dan memang itu tidak bisa kita hindari lagi, karena memang atasan tidak mengizinkan mencari guru pengganti, ya akhirnya saya harus memberikan tugas secara terus-menerus. Tetapi kan tidak setiap hari juga kita nanti ada kelas, ada beberapa hari atau beberapa jam yang kita ada luang. Nah, itu nanti bisa kita masuki untuk masuk ke kelas ajar kita untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin tidak sempat kita sampaikan karena kita kebetulan berbenturan dengan kegiatan kelas di PPG. Kemudian untuk hal kedua yang akan dikorbankan otomatis adalah keluarga, karena di PPG ini banyak tugas yang diberikan, yang tugas itu kalau kita kerjakan juga tidak selesai di sekolah, biasanya kita juga membawanya pulang dan dikerjakan di rumah, dan itu pasti akan mengganggu momen kebersamaan kita dengan keluarga. Tapi ada solusinya adalah ya kita harus kompak dengan satu kelas agar pekerjaan kita ringan. Kita harus kompak dengan teman-teman yang ada di satu kelas, akhirnya kita bisa bekerja sama, saling mengisi, saling membantu, sehingga beban kita bisa menjadi lebih ringan daripada kalau kita bermain sendiri atau kalau kita fokus mengerjakan tugas secara sendiri atau secara mandiri. Jadi ya solusinya harus kompak seperti video yang pernah saya buat sebelumnya yang membahas tentang PPG, bagaimana proses menjalannya secara tenang, yaitu
salah satu solusi yang paling absolut ya kita harus kompak. Jangan sampai di sini kita main egois, main kompetitif itu, karena sebenarnya sangat tidak dibutuhkan di kelas PPG ini, karena kompetisi itu tidak ada gunanya. Toh nanti lulusan dengan nilai berapapun, bahkan nilai 100 dan nilai 70 pun statusnya tetap sama-sama lulus dan tidak ada pembedaan secara sertifikat dan secara penerimaan tunjangan ketika kita sudah menjadi guru lulusan sertifikasi. Kemudian yang harus kita korbankan otomatis ya mental dan fisik kita ya. Banyak teman-teman yang tumbang, yang sakit ya gara-gara mungkin mereka kurang siap dengan kegiatan PBG yang terkesan sangat terkesan sangat rutin, berat dan lain sebagainya. Solusinya ya itu tadi yang sudah saya sampaikan, kompak dengan teman satu kelas agar kita berjalannya bisa bareng-bareng. Kalau kita kesulitan ada yang membantu, dan otomatis yang paling penting teman-teman di sini mindsetnya harus diubah. Jadi cara berpikirnya, pola berpikirnya ketika belajar di PPG ini harus diubah. Yang jelas pola pikir yang paling tepat untuk digunakan agar mental dan fisik kita tetap selalu terjaga adalah kita bermain pola pikir aman aja. Jadi kita ketika mengumpulkan tugas, kita nggak usah mikir tugas kita ini udah bagus, sudah perfect atau belum. Yang penting tugas kita ini sudah sesuai dengan standar KKM atau standar kriteria minimal, yaitu sudah selesai, udah cukup, nggak usah dipikir nilainya misal dapat 70 ya sudah, nggak usah dipikir lagi, yang penting itu sudah lulus. Yang penting kalau banyak teman-teman yang berkata itu, yang penting status di LMS-nya kita sudah hijau atau sudah status terselesaikan, beres. Kita nggak usah mikir wah temanku dapat nilai 100 aku 70 berarti aku harus di tugas berikutnya aku harus lebih semangat lagi, nggak perlu lah, toh juga nanti statusnya juga sama. Jadi sekali lagi di PPG kali ini sebenarnya hal-hal yang bisa membebani kita itu bisa kita urai agar kita bisa lebih ringan ya, dengan cara mengatur mindset kita bahwa di PPG ini kita tidak perlu mengejar hal yang perfect, kita kejar sesuatu yang sedang-sedang saja, tidak terlalu menggebu-gebu, karena di kelas ini juga status nilai dari yang 70 sampai yang 100 itu juga statusnya sama, yaitu status sama-sama lulus. Dan otomatis nanti juga di sertifikat bunyinya juga sama, kita nanti bunyinya ya sudah diakui sebagai guru profesi, dan di serdik pun juga tidak ada nilainya, tidak ada status ini mahasiswa terbaik atau mahasiswa yang biasa, nggak ada. Jadi nggak perlu memakai pola kompetitif di dalam proses PBG-nya. Pun juga nanti teman-teman harus ingat bahwa di perkuliahan ini merupakan proses, dan sebenarnya penentu yang paling utama itu adalah di ujian akhirnya, yaitu di UKIN dan juga UP. Nah itu baru yang perlu dipikir secara serius. Jadi hal itu yang kira-kira membebani atau menjadi hal yang perlu diketahui oleh teman-teman. Hal yang dikorbankan otomatis ya tentang jam mengajar kita, siswa kita, kemudian keluarga kita, kemudian mental dan fisik kita. Tapi hal itu bisa kita lalui, bisa kita istilahnya bisa kita lawan dengan cara mengubah pola kerja kita, pola pikir kita di perkuliahan PPG ini. Dan intinya ketika melewati PPG ini, mindsetnya adalah kita harus kompak, kita harus bersama-sama, LMS-nya yang penting hijau, nggak perlu berupaya menjadi yang paling perfect, yang penting kita sudah sesuai dengan standar minimal, itu sudah cukup, dan semuanya udah beres, dan kita insya Allah bisa melewati PBG ini dengan sangat santai, dengan sangat ringan, dan insya Allah nggak ada yang membebani di pikirannya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya doakan untuk teman-teman yang mulai menyiapkan diri untuk di kelas PBG-nya, semoga nanti prosesnya lancar sampai proses ujian akhir dan bisa lulus semua sampai mendapatkan sertifikat profesi gurunya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau ada hal yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.